Selamat datang kembali di channel gua Ega Cash bersama gua Ega Zulpanda. Dan di video kali ini gua sekali lagi mau ngucapin terima kasih untuk yang udah subscribe, dan di saat video ini di-syuting subscriber gua udah 100. Itu udah menjadi kebanggaan lah buat gua. Walaupun kecil, ya memang kecil banget, cuman ya gua bangga lah. Gua terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe. Dan di video kali ini gua mau ngebahasin satu seniman yang ekstrim banget lah. Nah, lo bayangin aja, ada satu seniman yang kalau bikin karya, tubuhnya sendiri tuh ikut diserahkan, dan tubuhnya juga jadi bagian dari eksperimen. Dia nggak cuma duduk manis sambil ngelukis atau jadi patung di galeri itu enggak, tapi beneran mempertaruhkan tubuhnya, emosinya, bahkan nyawanya. Nama seniman itu adalah Marina Abramovic. Di dalam dunia seni, orang-orang tuh nyebut dia sebagai ibu dari performance art. Tapi kalau lo lihat apa yang pernah dia lakukan di dalam seninya, rasanya kayak kok ada gitu manusia yang senekat ini tindakannya. Jadi pernah nih ada karya seni dia di mana dia itu tiduran di dalam lingkaran api, ditusuk jarum sama orang asing, ditodong pakai pistol, sampai cuma duduk menatap orang selama 75 hari tanpa berbicara sepatah kata pun. Menurut gua aneh ya seninya, cuman ya itulah seni, nggak ada batasnya gitu teman-teman. Dan di video kali ini gua bakal ngajak lo masuk ke perjalanan hidup Marina. Dari masa kecilnya yang kelam, keluarganya yang keras banget lah sama dia, terus karya-karya gila yang pernah dia bikin, sampai momen paling emosional ketika dia ketemu mantan kekasihnya dan mantan kerjanya dulu di dalam seni setelah bertahun-tahun berpisah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Marina lahir pada tanggal 30 November tahun 1946 di Belgrade, Yugoslavia. Saat itu negaranya lagi berada di bawah rezim komunis yang keras banget. Buat Marina, masa kecilnya bukan tentang bermain-main aja gitu, bermain boneka, bermainnya playground itu tuh bukan, tapi tentang hidup di bawah bayang-bayang aturan dan disiplin yang ketat, yang membuat suasana rumahnya itu berasa seperti di barak militer gitu. Ibunya yang bernama Danica, dia itu adalah seorang mayor angkatan darat yang dulunya ikut perang dan pernah hampir mati. Dan ayahnya Marina yang bernama Fojin juga sebagai pejuang perang gitu, yang pernah jadi bagian dari pasukan negara Ukraina. Cerita cinta antara ayah dan ibunya Marina ini ya seperti drama heroik lah. Tapi realitanya hubungan mereka hancur total setelah perang berakhir. Ketika Marina lahir, ibunya tuh lagi memimpin rapat partai. Nah, pada saat lagi mimpin rapat tadi, a- ibunya ini mengandung Marina. Terus air ketubannya ini pecah. Tapi yang buat ibunya nih bener-bener profesional, dia nih tetap nyelesain rapatnya dulu. Dari situ ya lo bisa kebayang kan seberapa keras karakter ibunya gitu. Ya gimana air ketuban pecah dia masih sempet-sempetnya nyelesain rapat gitu kan. Selama 6 tahun pertama hidupnya, Marina ini justru dibesarkan sama neneknya. Dan di rumah neneknya ini
Dia mengenal tradisi ortodoks yang penuh dengan kehangatan dan spiritualitas. Ya pokoknya bener-bener tenang, zen gitulah mungkin neneknya ini ya. Dan sesuatu yang sangat bertolak belakang banget gitu sama lingkungan rumah orang tuanya yang dingin, cuek, dan penuh tekanan. Tapi ketika adiknya lahir, Marina ditarik pulang dan di situ masa kecilnya berubah jadi mimpi buruk, teman-teman. Ibunya nih suka melakukan kekerasan fisik kepada Marina dan itu hampir setiap hari. Salah sedikit dia nih dipukul dan apapun cuma hal-hal kecil itu kalau Marina salah, ketika ibunya nih tahu, pasti dipukul dan sampai Marina ini pernah dikurung gitu di sebuah lemari. Dan semua perlakuan yang Ibu Marina lakukan itu perlahan menanamkan ketakutan pada tubuhnya sendiri. Dari perlakuan ibunya ke Marina itu tuh menjadi bahan bakar dari karya-karyanya Marina. Setelah Marina pindah kembali ke rumah orang tuanya, Marina yang tadinya udah nyaman gitu sama neneknya, terus ia nih kembali diasuh lagi nih sama kedua orang tuanya. Jadi ayah dan ibunya Marina nih selalu ribut di rumah. Didikannya juga ya benar-benar keras gitu teman-teman, dan pernikahan orang tuanya itu lambat laun hari demi hari itu tuh makin rusak. Ibunya sampai frustasi gitu karena memukul Marina terus. Untuk hal-hal kecil itu ya itulah fisik terus lah pokoknya. Sementara ayahnya ini malah sibuk minum. Minum tuh maksudnya alkohol ya. Terus sempat selingkuh juga. Dan saat itu Marina yang masih kecil ya menyaksikan keributan orang tuanya gitu. Di usia Marina 7 tahun, Marina sempat mengalami pendarahan yang nggak berhenti selama 3 bulan setelah giginya ini nih sempat patah gitu. Sempat copot deh kok patah lagi. Dokter sempat mengira dia ini terkena leukemia. Dan ternyata itu bukan, teman-teman. Yang buat ironisnya, justru masa tinggal di rumah sakit itu jadi momen paling damai buat Marina di waktu kecil karena semua orang memperlakukannya dengan lembut. Gak seperti kedua orang tuanya tadi, terutama ibunya. Namun hukuman yang paling membekas justru ketika Marina dikurung di lemari yang gelap. Bukan cuma gelap, Marina sering merasa seperti ada makhluk yang bercahaya katanya. Mungkin karena dia nih udah frustasi dan terjadi halusinasi tadi kali ya. Jadi ya melihat yang aneh-aneh gitu. Klaimnya Marina juga sempat berbicara dengan makhluk itu dan melihatnya sebagai bagian dari dunia. Pengalaman ini membuatnya terbiasa melihat batas antara realitas, tubuh, dan dunia batin sebagai sesuatu yang cair. Dan justru dari pengalaman pahit inilah Marina ini mempelajari sesuatu yang akan jadi sebuah fondasi seni pertunjukannya nanti. Tubuh itu rapuh, tapi sekaligus bisa jadi medium paling jujur untuk menyampaikan sebuah pesan, kata Marina. Walaupun saat itu Marina nih hidupnya benar-benar kacau lah. Marina nih tumbuh dengan satu pegangan, yaitu seni. Dan ya kebetulan kedua orang tua Marina nih ya kaya raya. Dan dari situ juga dia nih diberi kursus piano, terus diberi kursus bahasa asing juga, dikasih buku-buku sastra, dan bahkan studio untuk Marina melukis secara pribadi. Bayangin betapa kayanya coba. Di sini Marina nih mulai menggambar mimpi-mimpinya yang selalu ia warnai dengan warna hijau tua dan biru gelap. Ia bahkan membuat jubah dari tirai tua untuk masuk ke dunia mimpinya sendiri. Seni menjadi ruang aman tempat ia bisa mengontrol sesuatu. Sesuatu yang gak pernah ia dapatkan dari keluarganya. Dan dari situ Marina sadar, seni ini bukan tentang hasil akhir katanya, tapi tentang proses. Ia mulai merasa melukis tuh ya nggak puas lah katanya. Terus ia nih butuh sesuatu yang lebih hidup katanya di dalam seninya. Ketika remaja, hidup Marina nggak jadi lebih gampang. Ia tinggi, kurus, pakai kacamata tebal, dan selalu merasa tuh dirinya jelek. Ya insecure-nya cewek-cewek lah. Ia juga jarang yang nggak punya temen gitu. Karena ibunya terlalu takut rumahnya kotor jika banyak orang datang atau teman-temannya Marina datang.
Di sekolah juga, Marina nih duduk di belakang kelas, apa ya bahasanya itu kayak, ya dikucilkan mungkin apa karena dia nih, apa ya, karena perlakuan dari rumah itu jadi ngebuat dia tuh nggak pede gitu sama teman-temannya. Pada saat masa sekolahnya Marina, matanya nih minus gitu teman-teman. Itu yang membuat dia ini makin minder dan menarik diri dari pergaulannya. Hingga suatu hari saat ia tiduran di rumput sambil menatap langit, ia melihat 12 buah jet militer terbang membentuk jejak awan putih. Jejak itu perlahan hilang dan menyisakan sebuah langit biru. Dari situ dia punya sedikit pencerahan. Katanya tuh ya ngapain aku melukis kalau aku bisa bikin apa saja jadi seni. Seperti air, tubuh, api, dan sesuatu yang bergerak. Semuanya bisa jadi medium, kata Marina. Di hari itu seni pertunjukan masuk ke hidupnya seperti panggilan yang gak bisa dia tolak lagi. Masuk ke Marina yang sudah dewasa. Marina akhirnya mengambil kuliah di sebuah akademi seni rupa di Beograd. Di kampus, Marina nih ngerasa makin jauh dari sebuah lukisan. Setiap kali ia nyoba bikin karya abstrak, Marina merasa kayak ada yang kurang gitu apa tapi ya. Terus dia juga merasa tubuhnya sendiri ini pengen diajak bicara gitu. Gila nggak nih orang? Sungguh jiwa seninya ini dalam banget, deep banget gitu. Sampai akhirnya dia ketemu teman-teman yang sefrekuensi pada saat dia kuliah. Para mahasiswa avant-garde yang juga muak sama batasan-batasan seni konservatif di Yugoslavia kala itu. Mereka ini pengen seni yang lebih hidup, lebih nyata, dan bisa disaksikan secara langsung seninya. Dan lahirlah ide gila pertama dalam hidupnya yang bernama Rhythm 10. Dan di sini lo bayangin aja, Marina nih berdiri di sebuah ruangan dengan bentang kertas putih yang besar di lantai. Dan di depannya ada 10 pisau yang berbeda ukuran. 2 tape recorder dia siapkan di samping. Lalu dia nih duduk, narik napas panjang, dan mulai memainkan permainan, apa ya bahasanya itu tuh. Ya gini nih, ya lu lihat sendiri lah di video ini. Dia melakukannya dengan cepat, berirama, dan ngebuat ya deg-degan gitu. Sempet pernah ya nggak mungkin nggak kena ya kalau kayak gitu pasti kena itu. Setiap kali dia salah dan terkena jarinya, dia selalu mengganti pisaunya. Terus lanjut sampai ke pisau 10. Dan setelah semua yang dia lakukan ini berakhir gitu, yang dari seninya yang pertama yang Rhythm 10 tadi, Marina nih berdiri dan merasakan sesuatu yang gak pernah dia rasakan. Tubuhnya seperti no limit, gak ada batas. Dan energinya nih menyatu dengan orang-orang yang menontonnya pada saat itu. Itu adalah hari ketika Marina sadar, ini dia mediumku katanya. Bukan lukisan, bukan kanvas, tapi tubuhku sendiri. Lalu efek dari Rhythm 10 itu seperti narkoba yang ngebuat dia tuh kecanduan gitu. Dia ketagihan, dia pengen mendorong dirinya lebih jauh. Jauh lebih ekstrim maksudnya. Lebih dekat juga dengan bahaya. Lalu hadirlah seni yang bernama Rhythm 5 yang dibuatnya. Marina nih kayak membangun simbol komunis gitu dari kayu dan serpihan yang direndam bensin. Ia juga menghidupkan yang kayu-kayu yang udah dia siram bensin tadi. Terus memotong rambutnya, melemparkan rambut itu ke api, lalu berbaring tepat di tengah apa simbol tadi yang sedang terbakar. Pada saat itu penonton ya hanya menatap aja. Dia terperangkap antara kekagetan dan yang ngeri lah, gila manusia di tengah api kayak itu kan. Tapi setelah beberapa menit Marina nih nggak bergerak. Api juga makin besar. Tapi Marina diam. Ternyata dia pingsan karena kekurangan oksigen. Penonton panik dan terpaksa ya menarik tubuhnya gitu keluar dari api. Dan pada saat itu untungnya Marina selamat. Tapi momen itu jadi sebuah petanda penting. Marina juga baru sadar bahwa tubuhnya
ya punya batas fisik, ini tubuh gitu kan. Dan bagi Marina, itu tuh kayak janggal, kayak dia merasa, "Wah gagal nih anjir, kayak mana ya?" Katanya gitu. Maka dia membuat karya berikutnya lagi yang bernama Rhythm 2, sebuah pertunjukan tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Bagian pertama, dia nih minum obat yang biasa dipakai untuk merawat pasien katatonik. Efeknya nih membuatnya gila gitu, apa ya, tubuhnya itu bergetar, tersentak, kejang, tapi itu Marina sadar 100%. Dia bisa merasakan tiap gerakan liar tubuhnya yang ia sendiri tidak kontrol. Bagian kedua, dia meminum obat antipsikotik. Kali ini tubuhnya tenang, tapi dia ini hilang sadar gitu. Ia juga duduk tersenyum kosong selama berjam-jam kayak ya angong aja gitu tanpa tahu apa yang terjadi. Terus lanjut ke ritme 4 yang mungkin terlihat simpel tapi ya sangat berbahaya juga sih. Marina berdiri di depan kipas yang besar gitu, menghadap angin yang ya kenceng kenceng banget. Ia mencoba menghirup angin itu sebanyak mungkin. Semakin dekat dan mendekat dan semakin cepat dia kehilangan kesadarannya lagi dan pingsan lagi. Akhirnya ya penonton masuk dan menyelamatkannya lagi dan lagi gitu. Marina kecewa karena menurutnya ya itu mengganggu proses seni katanya. Kenapa lu selamatin sih gua nih katanya. Gangguin aja gitu. Ini nih ya seni juga gitu. Pingsan seni katanya kan. Tapi ya mau gimana orang-orang nih ya takut juga lah ngelihat ya seniman gitu. Tapi kan kalau ini kan urusan manusia gitu ya. Naluri sesama manusia aja gitu. Seni yang dia buat ini bikin namanya tuh makin melejit dan terkenal. Tapi juga bikin banyak media bilang, ya apa ya Marina nih gila katanya. Terus masokis dan seharusnya dirawat di rumah sakit jiwa. Ya mereka nggak tahu, Marina belum mulai yang paling ekstrim. Dan disinilah puncak seninya yang paling ekstrim. Yang bernama Rhythm Zero. Inilah karya yang bikin nama Marina Abramovic resmi masuk Hall of Fame, seniman paling berani di planet bumi ini. Jadi konsepnya itu ya terlihat simpel. Marina tuh hanya berdiri diam selama 6 jam. Di depannya ada sebuah meja yang berisi 72 objek benda gitu. Macem-macem teman-teman. Ada dari bulu yang lembut, ada mawar, ada buah-buahan sampai yang parah-parah gitu kayak pisau, silet, cambuk, pistol yang isinya itu ada gitu pelurunya. Dan pada saat itu dia hanya menginstruksikan kepada penontonnya. Jadi isi kalimatnya itu ada 72 objek di atas meja yang dapat kalian gunakan kepada saya selama 6 jam. Jadi saya adalah objeknya katanya. Awalnya ya apa ya? Kalau gua di sana ya kayak ih ngeri nggak sih gitu. Ya awalnya juga penonton yang di sana itu ya malu-malu. Ada yang ngasih mawar, terus nyamperin dia aja gitu, terus ngasih dia sal, terus ya ngelus pipinya. Tapi begitu mereka sadar Marina tidak akan ngelawan dan tidak akan menolak dan tidak akan bicara juga, sisi gelap dari manusia pada saat itu mulai terlihat dan keluar. Setelah semua itu terjadi yang diam-diam tadi, mulai nih ekstrim. Bajunya dipotong, jarum ada sebuah jarum yang yang dicucuk di kulitnya. Terus ada juga yang mengiris lehernya sedikit sampai mengeluarkan darah. Ada juga yang mengangkat tubuhnya dan memposisikan dia semaunya aja. Dan titik yang paling gilanya, ada seseorang pria memasukkan peluru ke pistol dan menaruh pistol itu di tangan Marina dan mengarahkannya ke leher Marina sendiri. Pada saat itu penonton ya panik lah gitu ya kan, dan langsung diselamatin lah, apa ya, langsung ditarik lah pria itu, "Ini gila kamu nih, jangan kayak gini lah," katanya. Setelah pertunjukan itu berakhir selama 6 jam, yang punya galeri seni itu berkata, "Waktu habis," katanya. Marina langsung mengubah ekspresinya dan ia juga pada saat itu udah mulai bergerak lagi dan yang terjadi selanjutnya yang bikin merinding. Pada saat dia udah selesai 6 jam tadi dan dia udah bergerak, penontonnya ini pada kabur. Mereka lari keluar, ya bener-bener kabur lah kayak kocar-kacir aja gitu.
Dan ketika Marina mulai jadi manusia lagi, mereka nggak berani menghadapi diri mereka sendiri kepada Marina. Keesokan harinya, banyak yang menelpon galeri seni tersebut sambil menangis dan minta maaf. Rhythm Zero itu bukan cuma seni, teman-teman, dan itu adalah sebuah ekspresi sosial ekstrim tentang moral sebuah manusia. Dan Marina jadi objek pada saat itu. Setelah pertunjukan Rhythm seri selesai, Marina merasa tempat tinggal dia, yaitu di Yugoslavia, itu tuh merasa bukan rumahnya lagi katanya. Nah, ia capek lah dengan aturan yang ada di rumah orang tuanya. Pernikahan orang tuanya yang dingin aja, nggak ada kehangatan gitu di dalam rumah itu. Dan aturan-aturan di negara tempat tinggal dia. Dari situ dia nih pindah gitu ke Amsterdam dan bertemu dengan seorang seniman yang berasal dari Jerman bernama Ulay. Dari awal mereka ketemu, mereka nih udah langsung klik gitu, dan sama-sama liar juga dari di isi otaknya tuh. Liar ini nih maksudnya keseniannya ya. Jadi mereka nih sama-sama idealis, sama-sama keras kepala juga. Bahkan tanggal lahir mereka pun sama persis, yaitu tanggal 30 November. Pada saat pertemuan itu mereka mulai jatuh cinta. Tapi bukan cuma cinta yang terjadi, mereka melihat potensi untuk menjadi rekan kerja di bidang seni. Dan karya yang mereka buat itu tuh cukup mengejutkan dan menurut orang tuh ya gila lah. Nah, setelah mereka berpacaran dan berhubungan, jadi mereka berdua nih menjual hampir semua barang mereka dan tinggal di sebuah mobil van. Ya kalau di sana tuh umum lah tinggal di mobil gitu. Lalu mereka berdua berkeliling Eropa untuk tampil dalam seni pertunjukan. Hidup mereka pindah dari wilayah ke wilayah gitu. Ya namanya juga tinggal di van ya, nggak mungkin tetap di satu tempat gitu kan. Jadi karya pertama yang mereka buat itu tuh bernama Relation in Space, yaitu adalah semacam seni yang bertabrakan. Jadi mereka berdua ini nggak pakai apa-apa gitu, nggak mengenakan busana. Mereka berdua saling berlari dan menabrakkan tubuhnya berulang kali sampai kelelahan. Selanjutnya ada karya yang bernama Like or Dark. Karya yang minimalis tapi emosional. Mereka berdua duduk berhadapan lalu saling tampar-menampar gitu. Dan saat pertunjukan itu bukan kekerasan yang ditampilkan, tapi adalah sebuah kombinasi energi dari cinta, kekerasan, kepercayaan, dan kadang juga kebencian. Ya pokoknya mereka berdua nih intens banget lah, saling melengkapi gitu. Dan ini salah satu karya paling menegangkan yang pernah mereka berdua buat. Di Race Energy, Marina dan Ulay memegang sebuah ujung panahan gitu. Anak panah yang terpasang itu mengarah tepat ke jantung Marina. Dan ada sebuah mikrofon di dada mereka berdua yang merekam detak jantung masing-masing antara Ulay dan Marina tadi. Kalau salah satu goyang dikit aja, sedikit banget, ya segini lah misalnya, anak panah itu tuh bisa menembus dada Marina. Lu bayangin aja udah di sini ke. Dan selama 4 menit 10 detik mereka berdiri menahan posisi itu. Dan tubuh mereka tuh merasa tegang, napasnya berat, detak jantung mereka juga semakin cepat terdengar dari mikrofon yang mereka pasang tadi kan. Dan pada saat diwawancarai setelah acara itu, Marina ini memberi statement lah tentang perasaan dia, dan katanya itu buat penonton ini nih hanya 4 menit, dan kalau buatku ini nih seperti seabad. Kepercayaan total seperti itu belum tentu semua pasangan bisa melakukan, kata Marina. Dan kita lompat ke tahun 2010 yang dimana Marina nih membuat sebuah karya yang paling viral dalam hidupnya. Bukan dari Temzir ya, dari Temdiru tadi salah satunya lah, dan yang sama satu lain ini. Tapi ini nih yang benar-benar seluruh dunia nih mengenal. Jadi karyanya itu bernama The Artist is Prison di MoMA, New York. Marina duduk diam selama 75 hari di sebuah ruangan yang sangat besar. Dan di depannya ada sebuah kursi kosong. Siapapun boleh duduk dan menatap matanya selama mereka mau. Tanpa bicara, tanpa sentuhan, tanpa sebuah ekspresi. Pada saat itu,
Banyak orang yang datang, hampir ribuan. Banyak juga yang nangis hanya karena ditatap Marina. Momen emosinya itu mencapai puncak saat Ulay, yaitu lelaki yang pernah jadi cinta dan partner seninya selama bertahun-tahun, datang tanpa dikasih tahu. Jadi sebelumnya itu tuh Marina nih sempat berpisah gitu sama si Ulay, ya mungkin karena bertengkar atau apalah, pokoknya berpisah sampai di tahun 2010 mereka bertemu lagi, dan bertemunya itu ya di acara itu. Dan ya Marina nggak tahu apa ya, nggak ada rencana lah. Tiba-tiba tuh Ulay datang aja ke acaranya si Marina ini. Pada saat itu, ketika Marina membuka mata dan melihat si Ulay ini duduk di depannya, Marina langsung sedih, apa ya, terharu, dan dia langsung menangis. Tangannya yang dari tadi diem aja, ketika dia melihat Ulay ini ya langsung bergerak gitu, ingin menyentuh si Ulay tadi. Dan seketika momen itu jadi salah satu klip paling terkenal dan paling viral di internet. Terlepas dari semua kontroversi, kebencian, dan ejekan dari media atau kekhawatiran penonton, satu hal yang nggak bisa dipungkiri, Marina Abramovic ini nih mengubah dunia seni selamanya. Marina memaksa kita nih melihat tubuh ini sebagai bahasa, dan dia juga membuat seni bukan lagi tentang melihat, tapi mengalami. Dan ia juga memperlihatkan sisi gelap manusia dalam bentuk yang apa ya, yang sangat paling jujur. Dan Marina juga membuka jalan bagi generasi seniman yang baru yang berani menembus sebuah batasan. Sampai pada saat ini Marina ini masih tetap berkarya, dan ya tetap santai, flow-nya nggak begitu yang gimana-gimana lagi karena dia udah tua gitu kan. Tapi karya-karyanya juga tetap abadi. Dia ini bukan hanya seniman, dia ini sebuah apa ya, kejutan, fenomena, atau peristiwa, atau sejarah yang berjalan. Dan sampai hari ini kita masih bertanya-tanya sebagai manusia, yaitu seberapa jauh manusia bisa mendorong dirinya untuk menemukan sebuah makna di dalam hidupnya. Terima kasih, dan segitu aja pembahasan tentang si Marina Abramovic ini. Ya menurut gua ya cukup gila lah, karena seni-seninya ini cukup ekstrim dan kontroversi juga. Ya cukup aneh lah, aneh banget malah ya kan teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai bertemu di video gua berikutnya. Bye bye.